perdagangan manusia ini adalah satu perbuatan keji yang cukup menyayat hati dengan informasi yang tadi kita lihat ya. Kita kemudian ingin mengetahui bagaimana kronologi kejadian kemarin ketika aparat bisa menemukan 3 orang pekerja dalam kondisi yang cukup memprihatinkan tadi Juan ya. Di sana sudah ada Lia Yuslan yang akan menginformasikan kepada kita di tempat kejadian perkara di salah satu rumah yang dijadikan tempat untuk kalau boleh dibilang menyekap begitu 3 orang dan kemudian beberapa korban lainnya, dan tadi disebutkan juga ada yang sudah meninggal. Lia akan menunjukkan ke beberapa lokasi ruang demi ruang di rumah tersebut. Lia, selamat pagi. Selamat pagi Hentin, betul sekali bahwa sekarang memang kami saat ini sudah berada di tempat kejadian perkara, tepatnya di sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penyekapan dan juga tempat untuk menyalurkan tenaga kerja pembantu rumah tangga secara ilegal yang diduga telah dilakukan oleh Samsul beserta juga dengan istrinya yang saat ini mereka sudah ditahan. Kemarin kami sudah berada di Polresta Kota Medan, di mana kami sudah melihat juga bahwa sudah ada 7 orang tersangka ditetapkan, tentu saja Samsul dan juga Radika sebagai pasangan suami istri yang menjadi otak utama pelaku. Selain itu ditetapkan juga anak mereka dan juga 4 karyawan begitu yang juga ikut terlibat dalam aksi penyekapan maupun juga penyiksaan sadis yang dilakukan oleh keduanya. Saya ingin menunjukkan kepada Anda pemirsa rumah dari pasangan ini. Terlebih dahulu saya harus melewati sebuah portal, dan adalah portal 24 jam yang dipasang oleh pasangan suami istri ini. Mereka memasang tidak hanya 1 portal, tapi 2 portal di sisi kiri dan kanan dari rumah mereka. Kedua pasangan ini memang terkenal tertutup, dan bahkan tadi kami juga sempat berbincang dengan tetangga yang berada di sekitar. Kesan yang ditampilkan oleh pasangan suami istri ini memang sangat tidak ramah. Mereka lihat saja memasang 2 palang pintu atau portal, di mana mereka tidak membiarkan masyarakat untuk dapat melalui jalan yang padahal ini adalah jalan umum. Bahkan mereka juga memasang semacam kanopi di depan rumahnya yang masih terbilang jalan umum ini untuk parkir kendaraan-kendaraan. Tadi kurang lebih ada 5 kendaraan dari penjelasan para tetangganya ini. Selain itu, kalau kita melihat rumah dari Samsul dan juga Radika yang berada di belakang saya saat ini sudah dipasangi oleh garis polisi ke angkeran, begitu bisa dikatakan. Dari rumah ini sudah terlihat dari tulisan dilarang masuk tanpa izin pemilik rumah yang dipasang di beberapa titik di depan rumah ini. Selain itu, kalau kita lihat jendelanya pun sangat tertutup sekali, dipasangi horden dengan warna gelap sehingga tidak dapat diketahui apa aktivitas selama ini di dalam rumah. Selain itu juga spot-spot yang seharusnya bisa dapat digunakan untuk keluar masuk di beberapa titik di rumah ini pun tertutup begitu. Bahkan di bagian garasi pun juga dipasangi teralis besi. Dan kemarin kami juga sudah melihat hasil penyitaan dari aparat kepolisian yang dilakukan oleh Satuan Gabungan Polda Sumatera Utara dan juga Polresta Kota Medan. Mereka menemukan bahwa ternyata di dalam rumah ini ditemukan adanya CCTV yang berjumlah 16 buah. Anda bisa bayangkan pemirsa, dari rumah 2 lantai saja ditemukan sebuah CCTV yang berjumlah 16 buah begitu. Dan di dalam rumah tersebut kemudian pada hari Kamis kemarin ditemukan juga 3 orang pembantu rumah tangga dalam kondisi babak belur. Mereka mengaku tidak berani untuk keluar begitu atau meminta pertolongan karena mereka senantiasa dipukul dan disiksa, tidak hanya apabila berusaha untuk kabur, namun ketika mereka berusaha melakukan kesalahan dalam bekerja sehari-hari, mereka kemudian juga menerima pukulan dan juga siksaan yang luar biasa terlihat dari luka-luka di tubuh mereka. Selain itu pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan memang pembantu rumah tangga ini infonya akan kemudian dijual begitu dengan jumlah 15 juta atau lebih tergantung dari penawaran yang ada. Mereka ini berasal dari Pulau Jawa, namun memang sampai saat ini kepolisian sendiri mengaku masih terus melakukan penyidikan begitu, karena tentunya ingin diketahui siapa kemudian agen yang menyalurkan atau mengambil para pembantu rumah tangga ini dari daerahnya masing-masing, kemudian menyalurkan kepada Samsul, kemudian baru disalurkan lagi ke pihak-pihak tertentu, sehingga jumlah dari pembantu rumah tangga ini pun belum diketahui. Dan pemirsa, pengungkapan dari kasus ini berkat dari laporan dari masyarakat sekitar yang curiga dengan aktivitas yang terjadi di dalam, juga dengan suara-suara seperti rintihan dari para pembantu rumah tangga yang terdengar keluar, kemudian mereka kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian. Untuk itu kami juga mengharapkan kepada Anda untuk lebih mawas terhadap lingkungan Anda dan melaporkan kepada petugas yang berwajib apabila mencurigai
terjadinya suatu pelanggaran hukum tertentu. Demikian laporan sementara dari Medan, Sumatera Utara. Saya kembalikan ke Juan dan Ventin di studio. Baik, Lia Yuslan, gitu. Terima kasih atas laporan Anda di Medan, Sumatera Utara. Semoga peristiwa seperti ini sudah tidak terulang lagi. Perlu peran serta masyarakat juga, Ventin, di sana untuk memberikan laporan dan juga membantu pihak kepolisian untuk mengungkap hal semacam ini. Kami masih mempunyai informasi nanti dari Makassar, begitu, terkait dengan update ya terkini terkait dengan demonstrasi yang berujung pada salah satu dari korban dari mahasiswa. Seperti apa nanti update-nya, kami akan mengajak Anda ke Makassar.